warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menanggapi tentang pernyataan Menteri Keuangan Indonesia pada Hapimnas Kadin 2000. Jadi basically kita ingin tumbuh 6, 7, 8% nanti ke depan. Waktu Pak Prabowo bilang tumbuh 8%, target tumbuh 8%, semua orang ngetawain, ya nggak mungkin. Saya sih waktu itu belum di sistem, ya masih di luar. Saya bilang, ya emang susah. Tapi kalau kita mau jadi negara maju, kita harus tumbuh double digit selama 10 tahun lebih. 8% masih belum double digit, tapi itu satu awal langkah ke arah sana. 8 masih terlalu rendah malah. Jadi langkah awal itu 8%. 8. Jadi dengan langkah ini saya harapkan tahun depan kita bisa tumbuh 6, tahun depannya lebih cepat lagi. Harusnya 4 tahun, 5 tahun lagi udah kelihatan tuh 8%-nya bisa kecapai apa enggak. Seandainya nggak capai 8%, dapat 7 juga udah lumayan. Tapi saya pikir dengan tadi strategi fiskal moneter jalan, mesin pemerintah jalan, mesin swasta jalan, domestic market dijaga dengan betul, iklim investasi diperbaiki, harusnya 8 enggak susah-susah amat. Balik, orang bilang Purbayani ngomong besar. Kalau Anda lihat di pasar modal, itu kan banyak analis-analis kan. Itu orang-orang pinter. The fact bahwa stock market bisa naik dengan cepat, kelihatannya mereka percaya, kayaknya Purbaya serius nih. Pak Prabowo serius. Jadi tumbuh 8% susah, tapi bukan angka yang mustahil kalau kita ajukan secara bertahap. Jadi fiskal, sektor keuangan, investasi dan iklim investasi diperbaiki. Apalagi yang menarik? MBG. Apalagi? Koperasi Merah Putih. Pasti Anda bilang, itu kebijakan ngawur, kayak dewa mabuk tuh sana kesini. Kalau Anda lihat Sumitronomics, ada 3 pilar: pemerataan pembangunan, stabilitas yang tinggi, stabilitas sosial paling tinggi, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah 2 pilar tadi, pemerataan dan stabilitas ekonomi. Karena dengan program-program yang langsung ke rakyat, kita bisa jalankan pemerataan dan stabilitas sekaligus. Tapi kalau pertumbuhannya terganggu, nggak stabil juga seperti kemarin. Awal September itu keadaannya betul-betul membahayakan. Pada waktu saya diberi tugas menjadi Menteri Keuangan, ekonomi kita keadaannya tidak baik-baik saja. Kalau ekonom yang mengerti, bahkan lebih ngeri arahnya ke depan seperti apa, udah nggak ada harapan dan kebijakannya salah semua. Jadi pada waktu itu ekonomi kita direm. Saya nggak tahu sengaja atau nggak sengaja. Ekonomi itu ngelihat ketika ekonomi melambat, saya juga nggak berapa tahu kenapa melambat, tapi saya lihat orang-orang turun ke jalan demo besar-besaran. Kita lihat apakah demo itu sebentar akan hilang atau tidak. Kita analisa, kemungkinan besar nggak akan hilang kalau ekonominya nggak diperbaiki, dan mungkin kita akan masuk resesi, dan awal tahun depan kita mungkin mengalami pergantian kekuasaan yang cost-nya besar sekali buat masyarakat kita. Kenapa saya so tahu? Memang ekonomi itu diberhentikan. Saya sekolah di Amerika 95 sampai 2000, krisis 97-98 kan. Sehingga sebelum pulang saya pelajari apa sih penyebab krisis kita. Sama aja ternyata kita juga sama melakukan kesalahan yang sama. 97-98 bunga kita naik, kita pikirkan kebijakan ketat untuk menjaga nilai tukar. Tapi pada saat yang bersamaan Bank Sentral injek uang di sistem besar-besaran. Akibatnya apa? Bunga tinggi, real sektor hancur, uang banyak, rupiah hancur. Jadi tahun 97-98 itu kita membiayai kehancuran ekonomi kita.
Kalau pimpinan tertinggi nggak percaya dengan daerah, ya saya bilang ke daerah, ke Pak Tito juga waktu di acara dengan pimpinan Pemda, gubernur sama itu daerah, pimpinan daerah tingkat 2 dan bupati, saya bilang kasih saya alasan untuk saya menghadap presiden dan bilang uang Pemda harus ditingkatkan. Caranya gimana? Tunjukkan 2 triwulan terakhir, triwulan sekarang dengan triwulan pertama tahun depan, uang Anda dibelanjakan tepat sasaran dan nggak ada kasus korupsi dan dampaknya kelihatan di ekonomi. Kalau itu terjadi, maka triwulan kedua tahun depan saya akan menghadap presiden dan bilang, Pak, kondisi sudah bagus, Pemdanya sudah disiplin, belanjanya sudah baik, nggak ada salahnya kita naikin anggarannya. Pada Rapimnas Kadin 2025, Purbaya mengulas situasi perekonomian nasional di hadapan para pelaku usaha atau anggota Kadin, termasuk tantangan yang masih dihadapi seperti pertumbuhan ekonomi serta tekanan global yang berdampak pada sektor usaha. Diskusi juga mencakup bagaimana ekonomi bisa tumbuh sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang penting untuk kesejahteraan masyarakat dan penggerak utama usaha di Indonesia. Purbaya menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta usaha untuk memperluas kesempatan kerja serta menggairahkan pertumbuhan ekonomi. Purbaya tampak membuka ruangan dialog dengan pelaku usaha, bukan hanya menyampaikan data, tetapi juga mendengarkan suara pengusaha yang ikut berdampak pada kebijakan fiskal pemerintah. Indonesia terus menghadapi tantangan untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang berkualitas. Ada banyak video dan baik teman-teman, mungkin sekian video saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.